Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ambatu. Bapak dan ibu-ibu, semua jamaah DNSA dan semua pemirsa yang menikmati siaran ini. Sebelumnya mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat iman, Islam dan ihsan yang selalu membawa kita, mengarahkan kita, membimbing kita menuju jalan yang lurus, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik, sehingga kita bisa menikmati kehidupan damai, kehidupan tentram, kehidupan dengan yang diwarnai dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sampai saat ini dan insya Allah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, tema kali ini menarik sekali, ya. Luar biasa sekali, yang meluruskan kita agar ketauhidan kita tidak berbelok, kita tidak tersesat. Di dalam padepokan kita, ya, Padepokan Patrap Surakarta, ini telah mengajarkan pada kita, ya Allah mengajarkan pada kita melalui padepokan ini, yaitu tentang sadar Allah, tentang 3T, takbir, tasbih, tahmid dan takbir, kemudian amanah, tanda perintah, dan juga materi-materi yang lain, antara lain sholat khusyuk, kemudian konseling Al-Quran, ada patrap, yang kesemuanya itu agar kita bisa berjalan dalam kehidupan kita menuju pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam sadar Allah, 3T dan ATP, ini ada dua unsur atau dua variabel, atau dua sisi, yaitu sisi vertikal dan sisi horizontal. Hablum minallah dan hablum minan nas. Untuk hablum minallah ini kita betul-betul dilatih mendekat ke Allah, berlatih untuk senantiasa sadar Allah, tidak putus-putusnya. Jadi mari kita hilangkan niat-niat kita berlatih zikir nafas ini ke selain Allah. Kita hilangkan niat itu. Jadi harus lurus Allah. Jangan sampai kita melakukan zikir nafas karena keinginan-keinginan yang lain. Seperti ingin terpecahkan masalah-masalah kita, ingin bisa bayar hutang, ingin damai, ingin tenang, ingin itu. Lah, ingin yang selain Allah itu harus kita hilangkan. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita niatkan untuk lurus Allah. Nah, ini laku vertikalnya. Nah,
kita di sini tidak hanya belajar tentang pemahaman, tapi yang paling pokok kita belajar untuk berjalan lurus Allah. Jadi kita betul-betul merasakan bagaimana rasanya, bagaimana damainya kalau sudah kesadaran kita itu senantiasa sadar Allah. Jadi kedamaian hidup itu pun itu hanya hadiah, bukan tujuan. Jadi jangan terkecoh, terlena oleh hal-hal yang selain Allah. Kemudian dari sadar Allah itu kita diajari 3T, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. Ini merupakan pembenahan sikap, ya, sikap hidup. Ya, otomatis sikap hidup kita tetap meneladani sikap hidup Rasulullah. Yang intinya Rasulullah itu terkenal dengan sifat-sifatnya, yaitu amanah, fatonah, sidik, dan tablik. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah ini kita harus bisa meniru itu. Melalui apa? Melalui 3T. Ya. Kita bisa menerima, kemudian setelah menerima baru bisa mensyukuri. Setelah mensyukuri baru meyakini keagungan Allah, sehingga timbul semangat kita untuk melakukan amanah, menjalankan amanah yang di dalamnya ada tanda dan perintah ini dengan penuh semangat, penuh optimis, dan tidak mengeluh, tidak protes, tidak menggerutu, tidak khawatir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita pelajari selama ini di Padepokan Patrap Surakarta sebagai pusat kegiatannya, itu sebenarnya merupakan aplikasi dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa itu akan lebih mustajab, akan dikabulkan oleh Allah kalau kita benar-benar menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena doa itu ada benang merahnya dengan aplikasi kehidupan. Jangan sampai kita berdoanya benar, tapi aplikasinya justru bertentangan dengan doa itu. Kita tiap hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi sikap dan perilaku kita bertentangan dengan ajaran Allah, bertentangan dengan doa yang kita ucapkan. Nah ini maka Allah yang nggak akan kabulkan. Jadi ya mari kita jalankan ini, kita luruskan niat. Dan bahasan yang lebih mendalam lagi akan disampaikan oleh Bapak Astio Purwanto, yang dalam hal ini memang pada siaran pagi ini kita mengutamakan dialog. Jadi saya tidak akan lama-lama menghabiskan waktu, dan Bapak maksimalkan, Bapak Ibu dan para jamaah maksimalkan untuk bertanya. Jadi nanti agar waktu yang sekitar 1 jam ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini satu pengantar dari saya untuk mengantarkan ke materi yang akan kita bahas dalam obrolan ba'da subuh kali ini. Saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So, oke. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dan segala yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, materi diskusi kita kali ini ngobrol-ngobrol santai, ya santai-santai saja, terkait dengan pahala. Ya, tadi disinggung oleh Mbah Bejo terkait dengan tujuan kita dalam beribadah. Yang namanya ibadah itu perintah. Ya, perintah itu ya, jadi niat kita yang menjalankan perintah. Siapa yang memerintah? Ya Allah. Ya. Diskusi seperti ini tentunya memancing keributan. Ya, judulnya aja sudah memancing keributan. Bapak Ibu, puasa-puasa alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk memancing keributan. Mudah-mudahan dengan keributan ini kita lebih sadar dengan niat ibadah kita, tidak terbelokkan oleh apapun, ya, termasuk pahala. Ini setan ini memang kurang ajar, Pak. Saya nyalakan setan. Ini ya siapa lagi kalau nggak setan yang disalahkan? Masa nyalakan manusia? Ya nggak boleh. Nyalakan setan saja sudah. Maaf setan ya, tak salahkan. Iya, wah, iya Pak. Backsoundnya lebih kuat ya Pak, suara burungnya ya Pak. Iya, emang daripada backsoundnya dari ini lagu Pak, dikomplain sama YouTube. Anda telah melanggar hak cipta. Wah, kalau backsoundnya burung begini kan tidak melanggar hak cipta. Terima kasih Pak Denny. Bagaimana suara saya Bapak Ibu? Terdengar jelas? Ya? Atau ya nggak tahu, burung itu padahal jauh Pak. Mungkin karena burung ini ya, teriak ini ya, suaranya jadi lebih ini. Ayo Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, masalah pemahaman pahala itu, ini masalah perbedaan pemahaman aja. Iya, kalau orang hakikat itu pada poinnya.
Ya, kalau orang hakikat itu pada poinnya. Tapi kalau syariat tanpa memahami hakikat, kadang pemahamannya itu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau orang syariat memahami hakikat, nah ini yang apa beda pemahamannya Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu ayat-ayat yang menyebutkan tentang pahala dan surga. Jadi misalnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Ini menjadi dasar bagi orang-orang syariat tanpa makrifat, tanpa hakikat, bahwa orang ibadah itu ya tujuannya mencari pahala. Ya, saya katakan orang syariat tanpa makrifat, tanpa syariat. Orang syariat tanpa hakikat. Ketika memahami ayat sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Al-Kahfi 107-108. Ini kalau orang syariat, wah berarti saya beribadah itu niat saya harus mencari surga. Tapi kalau orang hakikat, orang syariat yang memahami hakikat, ya, orang syariat yang memahami hakikat akan lain. Itu kan cuma kabar dari Allah. Ya bukan cuma, ini adalah kabar dari Allah, tapi bukan membelokkan tujuan saya dalam beribadah kepada Allah. Jadi Allah itu memberitahu, Allah itu mengabarkan. Kalau kamu beribadah, nanti dapat surga loh. Beribadah itu kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kita dibelokkan kepada surga. Maaf. Ya, kepada surga. Itu. Nah, ini pemahaman yang tidak mencapai hakikat. Ibadah itu adalah pekerjaan seorang abdi. Abdi itu mengabdi kepada Allah. Nah, Allah memberitahu kepada kita, mengabarkan, dikabarkan gitu. Nanti kalau kamu ibadah dapat surga. Lah kok tujuannya ke surga? Niatnya untuk mencari surga, untuk mencari pahala. Baik, sekarang banyak ya ayat-ayat yang menyebutkan demikian. Hanya mengabarkan saja sebenarnya, memberitahu. Nah, kemudian orang berharap dan berdoa. Kalau gitu nggak boleh Pak kita berdoa dan berharap surga. Loh, kok nyampe ke situ? Yang nggak boleh itu ketika kita beribadah, niatnya, tujuannya adalah pahala, surga. Itu yang merusak niat. Tapi berharap sama berdoa minta surga boleh? Oh boleh. Berdoa sama beribadah kan berbeda. Sholat dan doa kan tujuannya beda. Kalau sholat ini mengabdi, doa itu minta. Ya, minta sama doa kan lain. Minta sama beribadah ini kan agak lain. Maka kalau puasa ya sudah karena Allah, bukan karena pahala. Kita sholat tarawih ya sudah karena Allah, bukan karena pahala. Tapi kalau kita misalnya sudah sholat kemudian berdoa, ya berdoa. Maka ada iyyaka na'budu. Nah itu harus lurus ke Allah, nggak boleh. Karena pahala, iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah aku ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku memohon. Jadi antara ibadah dan memohon itu berbeda. Ini yang kadang-kadang aku sholat,
untuk mendapatkan pahala. Aku sholat surga. Ini gini. Sholat aja karena Allah. Setelah sholat selesai, doa, ya Allah masukkan aku dalam surgamu. Enggak apa-apa. Karena Allah ini memang mengabarkan. Pak Ibu, di bulan Ramadan banyak sekali yang menyampaikan tentang pahala. Ini pahala, ini pahala. Kita jangan sampai tertipu. Kita jangan sampai salah niat. Tetap harus lurus ke Allah, bukan belok ke pahala. Meskipun pahala tarwih itu banyak, meskipun pahala puasa itu banyak, meskipun pahala tahajud di bulan Ramadan itu banyak, meskipun pahala banyak itu ya. Tapi jangan sampai belok niat, lurus kita ke Allah. Kita terima kabar gembira itu, tapi niat kita tidak ke situ. Niat kita tetap lurus ke Allah. Ya. Baik. Kemudian jadi ada misalnya malaikat pun juga meminta surga. Ini minta masalahnya. Minta, bukan ibadah. Kalau malaikat itu taat kepada Allah ikhlas bukan karena surga. Tapi suatu saat malaikat minta surga, tapi di luar ibadah, di luar menjadi abdi. Itu. Dia minta gitu, di luar aktivitas beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dia minta, ya minta tidak apa-apa. Minta itu bagian dari ibadah. Tapi kan memang sudah disetting untuk minta gitu loh. Jadi Bapak Ibu, belajar syariat itu harus dengan hakikat dan makrifat. Kalau hanya belajar syariat tanpa hakikat, maka bisa tersesat. Terutama masalah niat. Karena niat ini adalah utama. Innama a'malu biniat. Perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap ini pahala itu dihitung dari niatnya. Kalau niatnya karena pahala ya nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya karena Allah ya dapat pahala. Iya. Misalnya kalau Bapak Ibu ke Padepokan, nah, kalau Bapak Ibu ke Padepokan Patrap akan saya buatkan kopi. Ya. Bapak Ibu silahkan ke Padepokan. Nanti akan saya buatkan kopi lezat dan nikmat. Ayo. Terus Bapak Ibu ke Padepokan niatnya apa? Cari kopi. Ya. Cari kopi apa pengen ketemu saya? Oke. Si A datang ke Padepokan. Kamu kenapa ke Padepokan? Saya mau cari Pak Pur. Oke, silahkan duduk, silahkan, mari silahkan. Saya persilahkan duduk dan saya buatkan kopi. Kemudian si B datang. Kamu kenapa ke sini, ke Padepokan? Mau cari kopi, Pak. Oh ya silahkan, sana temui kopi. Saya buatkan nggak? Ya enggak, dia nggak ketemu saya. Nah itulah Bapak Ibu, kalau kita ibadah yang dicari adalah surga dan pahala, enggak dapat apa-apa. Meskipun ibadah Bapak Ibu tidak batal, tapi enggak dapat apa-apa. Lah terus gimana Pak? Itu mubalik itu yang menyampaikan tentang pahala dan surga. Oh enggak apa-apa, itu bagus. Beliau mengabarkan bahwa kalau beribadah itu akan mendapat pahala dan surga. Tapi kita jangan salah niat bahwa ibadah kita, puasa kita karena pahala.
Kita bukan kolektor pahala. Sudah biarin Allah yang memberi. Baik Bapak Ibu. Sekarang apa dampak negatif dari orang yang selalu cari pahala? Ibadah sedikit, pahalanya pakai kalkulator. Wiridan sedikit, pahalanya pakai kalkulator. Baca sholawat, ngitungnya pakai kalkulator, ngitung pahalanya. Baca Al-Quran, berapa huruf ya tadi ya saya baca ya. Wah, kalau hitung itu ya kira-kira 1000 huruf. Wah, 1000 kali 10. Ya kan nggak begitu toh. Baik Bapak Ibu. Jadi orang yang selalu mengkoleksi, selalu meniatkan niatnya karena pahala itu tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Karena niatnya tidak ke Allah, niatnya ke pahala. Niat loh, saya bicara niat loh ya, bukan bicara tentang harapan, doa, niat. Niat kita puasa ini apa? Maka selalu diingatkan setelah tarwih atau tarhim imsak itu ya. Ada yang misalnya nawaitu somagodin al-ada ifadhi dari Ramadana dan seterusnya, endingnya lillahi ta'ala. Semua ibadah endingnya lillahi ta'ala. Semua ibadah endingnya lillahi ta'ala. Artinya apa? Itu untuk meluruskan niat kita, tujuannya agar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada aku niat berpuasa karena pahala. Aku niat tarwih karena pahala, kan nggak ada, mesti karena Allah. Lah antara ini mulut niat dengan hati, dengan jiwa itu harus sinkron. Jangan sampai mulutnya lillahi ta'ala tapi jiwanya mengharap surga. Itu hatinya mengharap surga. Itu namanya tidak sama antara sini dan sini. Baik Bapak Ibu. Orang yang ibadahnya tidak ikhlas pasti capek. Orang itu kalau menjalankan ibadah tidak ikhlas, ikhlas itu artinya karena Allah ya, itu pasti lelah. Makanya Rasulullah ya benar, orang puasa itu cuma dapat dahaga dan haus, sama haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Puasa ngarep-arep pahala. Tujuannya dapat pahala, ya dapatnya apa? Lapar dan dahaga. Orang sholat, iya, tidak bisa menikmati sholatnya karena tidak ikhlas. Nikmatnya itu setelah, alhamdulillah sudah 11 rakaat, wah, sudah 11 rakaat, alhamdulillah. Jadi kayak seperti sudah melakukan pekerjaan beban berat gitu loh, Pak. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, niatnya itu karena Allah, lurus ke Allah, itu akan menikmati dari awal takbir. Karena apa? Takbirnya ikhlas karena Allah. Menikmati setiap bacaan yang dibaca, setiap Al-Fatihah, nikmat. Karena apa? Karena ikhlas. Nah, sesuatu yang ikhlas itu akan menimbulkan sebuah kenikmatan. Hai Bapak Ibu. Katanya kita pengen kusuk. Ya kusuk ya niatnya jangan cari pahala. Niatnya adalah karena Allah. Karena pengen katanya ibadah puasanya nikmat. Ya harus ikhlas. Ikhlas karena siapa? Karena Allah, bukan karena pahala.
Loh, walaupun ini dasar Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah tahu, tapi kadang-kadang kita itu nggak sadar nyari pahala ternyata. Berapa banyak orang yang sholat duha mengharap pahala dan rezeki. Sholatnya itu bukan karena Allah, karena rezekinya lancar. Karena rezekinya lancar. Allah itu mengabarkan kepada kita, memberitahu, mengabarkan kalau kamu sholat duha itu dalam sabda Rasulullah itu sholat duha itu akan memperlancar rezeki misalnya. Itu kabar, jadi bukan menjadi tujuan. Ya, bukan menjadi tujuan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama dipahamkan Allah, bisa meluruskan niat kita. Niat ini penting Bapak Ibu, karena sesuatu itu tergantung daripada niat. Bahkan pahala itu tergantung niatnya. Loh, gitu ya. Pahala itu tergantung niatnya. Kalau niatnya mencari pahala, nggak dapat pahala. Kalau niatnya karena Allah, dapat pahala. Ketipu lagi, wah berarti aku tak niat karena Allah akan dapat pahala. Nggak dapat pahala lagi. Jadi niat karena pahala tidak mendapat pahala, tapi niat karena Allah akan mendapatkan pahala. Oke, ya kalau di Ma'yan Cak Nun itu juga beliau tidak mau terjebak dengan namanya pahala. Jadi ulama-ulama sufi, tasawuf, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, semuanya ibadah itu diniatkan untuk tidak cari pahala. Oke Bapak Ibu yang sudah hadir baik di Facebook maupun YouTube, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas bergabungnya di live streaming ini. Iya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, masih ada yang ngantuk. Oke. Wah, sudah banyak yang hadir. Oke, saya lihat ini Bapak Ibu. Iya, bentar, saya nyari pertanyaan. Ada nggak yang bertanya? Syariatan bakat fasik, bakatan syariat zindik. Nah, apakah maksudnya secara rinci? Yes, pokoknya orang syariat itu harus mempelajari hakikat, orang hakikat itu harus dengan syariat, itu aja sudah. Intinya itu. Yaitu tadi kalau orang syariat tanpa hakikat itu yaitu tadi. Dia sholat ngitung pahala, dia puasa ngitung pahala. Dia baca Quran ngitung pahala, itu orang-orang syariat tanpa hakikat. Tapi kalau orang syariat yang memahami hakikat, pahala bukan urusan saya. Pahala itu urusan Allah. Tugas saya adalah menjalankan perintah Allah. Titik. Karena ibadah saya karena Allah, bukan karena pahala. Itu orang syariat yang memahami hakikat. Baik. Pak Ilyas Firdaus, beribadah atau berdoa sah-sah saja. Hanya masalahnya apa-apa ia jungkir balik hanya sekedar cari pahala dan surga. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ibadah jangan mencari surga. Tapi kalau doa ya minta surga tidak apa-apa. Doa itu juga ibadah. Tugasnya apa? Doanya apa? Ibadahnya apa? Minta ya minta surga. Tapi doa itu sendiri itu adalah karena Allah.
Jadi misalnya saya berdoa itu, misalnya berdoa minta surga, itu doa saya itu karena perintah Allah, bukan karena surga. Paham maksudnya? Pak Zain gimana? Bisa dipahami? Oh, dipahami. Alhamdulillah. Jadi doa itu perintahnya Allah. Jadi saya berdoa ini kenapa? Saya diperintahkan Allah. Saya doa apa? Minta surga. Loh, saya doa minta surga itu diperintah oleh Allah. Bukan saya berdoa itu karena surga, bukan saya berdoa itu karena niat saya karena pahala, enggak. Ya, baik. Oke. Apakah pahala juga bisa menjadi jebakan setan? Oh iya, Mbah. Pasti. Jadi begini, Allah itu mengabarkan tentang pahala. Orang beribadah itu surga baginya. Itu kan kabar dari Allah. Tapi dibelokkan setan. Kamu mau nggak surga? Kalau kamu mau surga, kamu beribadah. Kamu niatnya cari surga sana. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, setannya gitu. Sehingga ketika sholat Allahu Akbar itu mengharap surga. Itu setan. Padahal Allah itu tidak menyebutkan kamu beribadahlah dengan tujuan ibadahmu itu mendapatkan surga. Bukan begitu. Allah hanya mengabarkan kalau kamu beribadah maka Allah akan memberikan surga bagimu. Nah, kabar gitu loh. Itu ya, Pak Maya. Assalamualaikum Pak Pur, mana syahadat memahami dan amal aplikasinya minta penjelasannya Pak Pur. Itu sadar Allah itulah. Sadar Allah dan menjalankan syariat. Ya, syahadat itu adalah sadar Allah. Kemudian menjalankan syariat itu adalah syahadat kedua. Syahadat pertama sadar Allah, syahadat kedua menjalankan perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Udah, itu diamalkan. Kalau cari kopi, Padepokan bukan warung kopi. Betul Pak Ilyas. Kalau cari Pak Pur maka akan dapat kopi. Wah. Plus makan siang, Pak. Gimana? Tapi kalau yang dicari kopi, mungkin di sini bukan warung. Ya, jadi saya hanya mengabarkan saja Bapak Ibu datanglah ke Padepokan, nanti akan saya buatkan kopi spesial untuk Bapak Ibu. Ke sini mau cari kopi ya. Ya nggak keluar kopinya. Di sini cari saya, Pak Pur ada. Oh, mau silaturahmi Pak Pur. Ya, sebentar ya saya buatkan kopi. Nah, ketemu saya dapat kopi. Kalau yang dicari kopi ya nggak dapat. Itu. Jombang Jatim ingin juga ngaji dengan benar seperti ini. Semoga Pak gurunya diberi kesehatan. Amin amin. Niat ke tempat Padepokan Pak Pur mau belajar, dapatnya malah banyak sekali. Dan Pak Pur sendiri dengan alasan apapun nggak bisa menolaknya. Alhamdulillah. Pak Amir, Pak Aji, mohon nanya Pak Pur, apabila berdoa hanya minta rahmat berkah saja, selalu dekat dengan Allah dan Nabi-Nya, jika naudzubillah dimasukkan neraka apapun, itu sudah kehendaknya, maka tak syukuri. Bagaimana jawab, apa salah? Berdoa itu harus sesuai. Mau nggak masuk neraka? Ayo jawab. Nggak mau toh? Ya sudah, jangan sok. Sok itu gimana? Ya sudahlah. Kalau itu menghendaki aku masuk neraka enggak apa-apa. Oh. Jangan begitu. Masukkan betul, kapok kita. Orang gitu kan harus mau enggak? Itu harus sesuai dengan hati kita. Kita ini maunya apa sih? Kalau minta loh ya, konsep minta loh ya. Minta surga ya Allah. Masukkan saya dalam surgamu, jauhkan aku, hamba dari nerakamu. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu, jauhkan dari azabmu, gitu loh.
Jangan, ya Allah, kalau memang kehendak-Mu terserah mau masuk surga atau neraka. Masukkan neraka betul, kapok kita. Jangan menentang Allah seperti itu. Ya. Ini konsep minta loh ya. Perkara endingnya bagaimana ya terserah Allah. Tadi kan konsepnya sebatas minta. Tidak membicarakan kehendak Allah. Saya sudah minta surga betul-betul, ya Allah, hamba mohon surga-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan keridhaan Allah saya dimasukkan neraka, ya sudah, tidak apa-apa. Itu sudah urusannya Allah. Tapi ketika berdoa ini jangan gaya, jangan sok. Itu nanti dimasukkan neraka betul, kapok kita. Itu ya Pak. Maaf ini rada semangat. Waduh. Jadi lari-lari ini ya. Oke. Mencari ridho Allah ya. Mencari Allah, menuju kepada Allah gitu aja Pak. Itu sudah paling gampang. Ya. Wah, ada yang mengamati cincin saya. Terima kasih Pak Didi. Pak siapa tadi? Pak Maryudi. Iya Pak. Ya, harus paham dulu hakikat baru syariat ya. Bisa syariat dulu baru hakikat Pak. Yang penting dua-duanya jalan. Jangan didahulukan salah satu. Dua-duanya harus jalan. Pak Didi, yang sewu, ada sebagian ulama menganggap untuk ibadah mendapatkan ridha Allah. Apakah juga sama dengan memberikan pahala? Ya sebenarnya ibadah itu ya ke Allah ya Pak ya. Sudah tujuannya memang ke Allah itu sudah. Itu lebih mudah lah. Tapi kok ridha Allah ya bisa, cuma kurang murni gitu loh. Ya dah. Murninya ya Allah itu. Lillahi ta'ala itu loh. Ta'alanya itu loh. Lillahi ta'ala, lillahinya itu loh Pak. Lillahinya itu loh. Ya, itulah. Sudahlah Allah. Itu lebih mudah. Bila niat tobat untuk diampuni dosa, oh bagus ya. Tobat aja Pak, insya Allah diampuni. Kalau tobat itu karena pasti diampuni Pak. Jangan tobat minta diampuni, tidak perlu. Tobat itu pasti diampuni, jadi tobat perintah Allah. Karena pasti itu tidak perlu diminta. Ya nggak salah loh Pak, ini cuma agar terupgrade gitu loh. Ya. Saya bicara ini upgrade ke hakikat, bukan yang syariat salah. Misalnya begini, sholat niatnya mencari pahala, salah apa enggak? Enggak salah, cuma enggak dapat pahala, gitu aja. Apakah sholatnya batal? Enggak batal. Nah, gitu loh. Jadi jangan sakit hati bagi yang sholatnya masih mencari surga, masih mencari pahala, kan tidak salah, tidak salah. Cuma nggak dapat apa-apa, gitu loh. Oke, kemudian Pak Haji, orang syariat itu bagai pondasi rumah tanpa, betul Pak. Segala amanah yang Allah berikan kepada kita semua bukan hanya pada Allah semata, betul Ibu. Kemudian alhamdulillah Pak Imam jelas. Bu Novita, belajar ikhlas lillahi ta'ala itulah manasik ikhlas. Betul sekali Bu Novita. Bu Siti, waalaikumsalam. Pak Muji, Tangerang, menyimak nggih Pak. Nyapu halaman. Itu aja yang nyapu halaman itu. Om Rinto. Kok ya terdengar ya suara nyapu halamannya ya. Jakarta Timur ini memang Padepokan ini tiap hari dibersihkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngelihat di sini, seger ya, suara burung, tempatnya insya Allah bersih, tiap hari dibersihkan. Sekarang ada terapi ikan kalau mau, ya, Mbah Bejo tiap pagi terapi ikan setelah siaran. Kalau sudah simgoh, saya sudah terima, betul sekali. Alhamdulillah, Bapak Ibu, yang di Facebook ya, kita tengok yang ada di Facebook sudah pada hadir. Terima kasih. Apa
cara ridho itu sesuai niat ibadah ya Pak? Apa maksudnya ini Pak Hanafi? Oh sudah terjawab ya. Membawa kesadaran kita semua untuk meluruskan niat. Betul Pak Khairul Anam. Jadi memang meluruskan niat ini bagi saya sendiri juga menyampaikan hal ini itu sebenarnya berat. Kayak saya itu menentang arus Pak. Di saat hampir semua mubalik menyatakan bahwa ibadah itu untuk mencari pahala, saya malah tidak. Menyampaikan sesuatu yang seperti ini ya kayak orang berenang tapi menentang arus itu Pak. Tapi ya saya santai aja, saya nggak ada urusan. Urusan saya apa? Saya menyampaikan. Ya sudah, saya sampaikan aja lah. Diterima ya syukur, enggak ya sudah. Yang penting tidak marah-marah. Ya gitulah. Namanya orang diluruskan itu kan ya emosional tuh Pak. Orang misalnya orang berjudi, jangan judi, marah enggak kira-kira? Marah. Orang sudah senang-senang main judi dilarang. Orang sudah senang-senang ibadah karena pahala, ini malah disuruh bukan karena pahala, kan? Ya kan? Orang sudah enjoy puasa, wah nanti dapat pahala. Loh, kok ini kok nggak boleh dapat pahala? Ya terserah diterima atau tidak. Kalau enggak ya teruskan aja cari pahala. Enggak pengaruh dengan saya. Saya menyampaikan kebenaran saja. Diterima. Monggo, enggak ya sudah. Nah, di Padepokan tuh gitu, Pak. Tugas saya, Mbah Bejo, kawan-kawan yang berdakwah di Sadar Allah itu hanya menyampaikan aja. Enggak ada paksaan. Mau terus di Padepokan ya monggo, nggak cocok dengan Padepokan mau keluar ya silahkan. Ya, yang penting apa yang Allah ilhamkan kepada saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Gitu aja. Gitu loh Pak Bejo? Yes, mantap. Siap. Mbah Bejo selalu siap. Ya. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan. Terima kasih komentar-komennya Bu Puan Nurian, Pak Kornadi. Dan maaf Bapak Ibu, pertanyaan yang belum sempat saya respon. Salam-salam yang tidak sempat saya respon, mohon maaf. Hanya satu tujuan kami di sini di Padepokan Patrap, misinya adalah lurus ke Allah. Baik dari sisi kejiwaan niat, hati, pikiran, perbuatan. Dan bukan berarti kami di sini adalah lebih lurus, tidak. Kami tegaskan juga saya, Mbah Bejo dan kawan-kawan juga belajar untuk lurus ke Allah. Saya menyampaikan di sini bukan berarti saya lebih lurus, tidak. Saya belajar untuk lurus dan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada paksaan dari saya atau menerima. Kalau Bapak Ibu tidak sesuai, bypass saja, tinggalkan saja. Ya, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tidak perlu berdebat dengan saya. Tinggalkan saya saja, tinggalkan Padepokan, tinggalkan pemahaman, dasar-dasar sadar Allah, tinggalkan aja. Ya, karena kita murni-murni aja lah. Ya, kita tidak ada tendensi apa-apa. Kita tidak ada sponsor. Tidak ada sponsor dari manapun, kecuali hanya menjalankan apa yang Allah ilhamkan.
Demikian, mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 insya Allah bersama kami dan Mbah Bejo di live streaming melalui channel YouTube, di YouTube saya dan akun Facebook saya. Jika Bapak Ibu berkenan, silahkan untuk bergabung di grup Zikir Nafas Nusantara, Zikir Nafas yang kami rekomendasikan. Silahkan WA saya di 0815677222299. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.